Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Syahrul di sini dari mahasiswa Ilmu Gizi semester 5 Universitas Nahdlatul Ulama. Hari ini saya akan mereview salah satu jurnal kesehatan lagi dari jurnal healthscience.co.id. Untuk judul jurnalnya itu sendiri ialah pemberian makanan tambahan modifikasi terhadap status gizi balita. Sedangkan untuk kreator dari jurnal ini yaitu ada 5 orang. Yang pertama ada Mami Ratnawati, ada Ririn Probowati, ada Monika Sawitri Prihatini, ada Septika Fitrah Ningtyas, dan ada Ana Farida Ulfa. Untuk jurnal ini sendiri yaitu jurnal yang dikerjakan pada bulan Februari tahun 2023 kemarin. Volume jurnal ini adalah volume jurnal keempat nomor 2 bulan Februari 2023. Sedangkan untuk halaman jurnalnya itu sendiri ada 8 halaman. Salah yang diangkat dalam jurnal kali ini terkait dengan kurangnya gizi balita yang dikarenakan sajian makanan yang diberikan oleh orang tua balita pada makanan yang disajikan mengakibatkan kekurangan gizi pada balita tersebut, dan yang menimbulkan kurangnya daya tahan dan impian makan yang berkurang terhadap balita tersebut, sehingga rentan terhadap serangan penyakit yang menjadikan si balita rentan akan penyakit tersebut. Maksudnya penyakit kekurangan gizi. Sedangkan untuk tujuannya itu sendiri yaitu di sini membandingkan gizi balita ketika sebelum diberikan makanan tambahan modifikasi dengan setelah pemberian makanan dimodifikasi. Di sini sudah bisa terlihat metode penelitiannya, pasti di sini ada pre-test dan post-test. Sedangkan untuk lokasi penelitian ini sendiri dan tempat pengambilan populasi dan sampel itu berada di desa Desa Puton, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Untuk metode penelitiannya itu sendiri di sini menggunakan teknik sampling atau menggunakan total sampling pada setiap populasi yang diambil datanya melalui pre-test maupun post-test. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, PMT ini sendiri atau pemberian makanan tambahan itu aturan pemberian PMT ini sudah disahkan pada tahun 1997 di Indonesia sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1, yakni menerbitkan kebijakan sebagai dasar untuk mengatasi masalah gizi yaitu dengan pemberian makanan tambahan. Di sini sudah jelas pemberian PMT itu sudah dilakukan selama hampir 20 tahun lebih di Indonesia. Sedangkan PMT ini sendiri menurut WHO itu kandungan yang harus terkandung dalam bahan-bahan PMT-nya itu harus terisi dengan komposisi minyak, gula, susu, air, dan tepung. Menurut data Riskedas tahun 2013 menunjukkan prevalensi nasional balita kurus yaitu sebanyak 19,6%. Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 1,7% yang semulanya 17,19% pada tahun 2010, yang mengakibatkan kenaikan yang cukup signifikan secara nasional, terjadinya angka bayi kurus pada tingkat nasional. Sedangkan di desa Puton tersendiri itu sebanyak 1,7% jumlah balita itu mengalami gizi buruk dan balita itu mengalami kekurangan berat badan. Masalah stunting itu sendiri menurut beberapa ahli itu mengatakan bahwa rentan umur anak yang mengalami stunting yaitu di usia balita di sekitar umur 1 sampai dengan 3 tahun. Untuk total populasi balita yang dijadikan penelitian ini sendiri itu sebanyak 80% berkelamin perempuan, sedangkan untuk laki-lakinya itu sebanyak 19% dari anak ibu bayi yang berada di desa Puton, Kecamatan Diwek. Sedangkan jika kita lihat dari data di atas, untuk anak yang mengalami gizi buruk itu ataupun gizi kurang itu di angka 83% balita mengalami gizi kurang, dan sedikit untuk balita yang gizi buruk itu sebanyak 17%. Sedangkan untuk pemberian PMT-nya sendiri itu hampir dari 90% anak-anak yang balita yang diberikan PMT itu
menerima bantuan pemberian makanan tambahan, tetapi di sini ada 2 anak atau 11% itu tidak mendapatkan PMT yang diberikan oleh penyelenggara. Untuk pemberian PMT itu dilakukan selama 4 minggu berturut-turut dengan pemberian kudapan berupa jajanan dari bahan labu. Setiap 100 gram dari biskuit labu yang dijadikan PMT ini. PMT ini sendiri itu terkandung 10 vitamin, baik vitamin A, B kompleks, vitamin D, E, dan K, serta terkandung juga asam folat di dalam kudapan yang diberikan kepada balita penerima PMT. Di setiap 12 keping biskuit itu terdapat 540 kalori atau 45 kalori per biskuit dari setiap PMT yang diberikan. Dan PMT-nya ini sendiri diberikan dengan sesuai umur dan diporsikan. Sebanyak 8 biskuit itu diberikan kepada anak di bawah usia 12 bulan sebanyak 8 keping. Untuk balita di atas 12 bulan itu diberikan sebanyak 12 keping per hari selama sebulan. Terkait dengan pemberian PMT-nya ini sendiri sangat didukung oleh orang tua balita. Di sini tidak ditemukan kendala terkait dengan pemberian PMT yang dilakukan oleh penyelenggara pemberi. Dan terkait dengan kendalanya itu sendiri, di sini pada penelitiannya mengalami kendala di waktu intervensi pemberian PMT-nya ini sendiri. Seluruh responden yang sebanyak 89% itu, untuk hasil penelitiannya ini sendiri, walaupun ada pengaruh, walaupun sebanyak 5% dari pemberian PMT kudapan labu ini itu tidak mempengaruhi signifikansi peningkatan nilai gizi dari setiap balita yang diberikan. Sekian yang dapat saya bagikan kepada teman-teman, lebih kurangnya mohon maaf. Untuk referensi dari jurnal ini teman-teman bisa lihat di atas. Untuk link akses jurnalnya saya taruh di deskripsi untuk teman-teman bisa akses jurnal yang saya bagikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma fiq ila qommit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali. Dadah.